Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya Cirebon? Masya Allah, makasih banyak jamaah Islami dan di rumah juga, makasih banyak. Masih di tema kita pagi hari ini ya yang luar biasa. Apa yang tertulis untukmu pasti akan jadi Alhamdulillah. Jamaah. Ada video tayangan lagi yang sama-sama kita mau simak nih. Tentang apa? Tentang momen haru guru besar UGM minta maaf. Ini dia tayangannya. Ini Masya Allah ya buat semua orang tua ya yang mungkin punya anak, pengen jadi anaknya orang sukses. Jangan pernah berkecil hati ya. Insya Allah dengan susah payah, kerja keras ya. Anak ini biar sekolah jadi orang yang lebih cerdas daripada orang tuanya, lebih sukses dari orang tuanya. Amin. Ini bisa tercapai semuanya. Nah sekarang kita harus diyakinkan nih Ustaz Syam. Nih bagaimana bisa ya sebagai orang tua ini saat ini mungkin yang lagi berjuang untuk pendidikan anaknya. Yang kadang-kadang rezekinya juga pas-pasan ini bisa mantap hatinya gitu. Yakin kalau Allah udah tuliskan insya Allah nih takdirkan anaknya ini akan jadi orang yang sukses dan akan indah akhirnya gitu loh Ustaz Syam. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Ustaz Syam. Guru Ustaz kami, Syam. Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما Allahumma arhamna bil Quran. Para orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kalian keluarkan diniatkan untuk mendidik anak yang soleh dan solehah, ketahuilah itu adalah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa yang akan membalas kebaikan kalian wahai orang tua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah yakin yang akan membalas adalah Allah, maka apa efeknya dalam kehidupan? Jangan terlalu berharap sama anak. Karena dididik dengan baik saja belum tentu membalas orang tuanya dengan baik. Apalagi kalau yang kurang sempurna menjadi orang tua, subhanallah. Maka yakinlah balasannya yang pertama bukan dari anak, tapi balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para salafus saleh, ulama-ulama kita bahkan sampai berdoa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanjatkan doa, Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, berkahilah kami atas anak-anak kami. Ya Allah, jangan kau biarkan mereka, jangan kau abaikan mereka, bimbing mereka dan berikan kami rezeki dari kebaikan mereka anak-anak kami. Subhanallah. Maka bagaimana agar yakin akan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anak-anak? Yang pertama, yakinlah kalau bukan dibalas di dunia pasti akan ada pahalanya, karena tugas orang tua memang menyekolahkan, mendidik anak-anaknya, memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Yang kedua, ingin mengingatkan buat seluruh teman-teman, subhanallah, kalau lihat video tadi ternyata di luar sana banyak orang yang tidak mendapat fasilitas seperti kita. Mungkin di luar sana ada yang enak dengan sekolah, orang tuanya mampu, tapi ada juga yang tidak mampu, subhanallah. Maka bersungguh-sungguhlah dalam belajar sehingga Allah memberikan pahala atas apa yang kau pelajari. Kemudian bagaimana sesulit apapun memang Allah sudah takdirkan ada orang tua, orang biasa melahirkan ulama soleh dan solehah. Ya, coba lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan anak-anak yang baik, anak yang soleh dan solehah. Maka boleh kita amalkan banyak-banyak biar anaknya menjadi anak-anak yang baik, memperbanyak membaca sholawat Ibrahimiyah. Masya Allah. Jadi buat semua nih yang di rumah yang lagi nonton, yang mungkin orang tuanya nggak mampu, bukan berarti harus berkecil hati ya. Tidak. Banyak contoh orang sukses dari anak-anak yang nggak dari orang kaya. Nggak semuanya anak orang kaya jadi orang kaya. Buktinya yang punya Trans TV, Pak Hairul Tanjung juga anak singkong dulu katanya istilahnya kan. Sekarang ini Masya Allah jadi pengusaha yang sukses. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah.
Waktunya kita kasih kesempatan kembali buat curhat. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Gantian dari sebelah sini, Ibu. Yang di tengah-tengah. Boleh turun, Ibu? Boleh, izin kasih jalan. Oke, boleh ke sini, Bu, ke tengah. Silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Vera dari keluarga besar pengajian Muslimat Ulil Albab. Tepuk tangan dong buat Ibu Vera. Cirebon. Dari Cirebon. Masya Allah ketinggalan Cirebonnya. Mau curhat apa Ibu Vera? Ini saya mau curhat ya mengenai keluarga ya. Mengenai keluarga curhat nggak apa-apa Bu. Lihat ke depan Bu, sini Bu, lihat ke depan Bu. Gini, Ya, oke. Saya kan aktif di pengajian ya. Oke, Kayak bagus. Selasa saya ngaji di suatu majelis pondok pesantren. Yang kalau Rebo juga sama tuh hanya 2 jam ya, 3 jam. Nah sekarang apalagi saya sebagai ketua di suatu pengajian, saya selalu diundang ya, namanya ketua kan diundang seluruh bawa jamaah. Saya selalu hadir ya. Tapi kenapa ya suami tuh kayak nggak suka kalau saya tuh aktif di pengajian. Gitu. Gimana solusinya gitu? Terus apa wiridannya supaya dia tuh luluh gitu. Oh ya Allah, wiridannya nih, biar lakinya luruh hatinya. Ustadz Maulana Habib Muhammad mohon izin. Tapi Nah maaf, ini. tapi sekali lagi maaf. Tapi apabila saya nggak berangkat, dia nanya, kok nggak berangkat? Oh Kan gitu, giliran berangkat marah. Giliran Ini berangkat, lakinya maunya apa kayaknya sih dia kok gitu ya. ngaji Iya, terus. iya, iya. Tapi itu Gimana ya. Pak Ustadz solusinya? Ya mungkin Bu Makasih lakinya ya, nih Pak Habib. kopinya jangan lupa kalau mau berangkat. Ya, silakan Bib dijawab Bib. Mungkin Ibu, Masya Allah, saya juga seorang suami. Artinya terkadang juga mungkin istri kan keluar untuk hadir pengajian. Tapi tetap Ibu keluar hadir pengajian itu artinya kita berbakti kepada suami itu adalah suatu kewajiban. Mungkin Ibu siapkan dulu apa keperluan suami, misalnya mungkin kopinya seperti Mas Fadli bilang. Jadi kita jangan hanya keluar saja daripada rumah, apabila suami kita tidak ridho kita keluar rumah, itu maka berbahaya buat kita. Mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh keluar bawa rombongan kemana-mana, tapi kalau kita lebih sering keluar rumah, kan ada tugas seorang istri. Istri itu adalah ibu daripada anak-anak, istri daripada suami. Bagaimana tugas istrinya untuk menyenangkan suami. Ketika suami ridho terhadap istri, maka istri jaminannya syurga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Allah, ya Dan buat siapapun ibu-ibu ini bukan belain suami atau belain Tapi maaf, boleh nggak istri. saya potong dulu? Nanti Boleh, dulu, boleh, Bu. silakan, Kenapa, Bu? silakan apa Ada Ibu? apa? Saya ya gitu, tetap saya kalau Masak itu ya udah? pagi iya, kayak Masak, sarapan. sarapan ya kan. udah. Kalau mau berangkat ngaji tuh siang udah disiapin gitu kan lauknya gitu. Oh. Sore tapi Iya, tetap nggak apa-apa. aja Tapi gitu. mungkin soal kita dalam posisi suami itu tidak senang juga atau kurang suka kalau istri itu selalu keluar rumah walaupun itu buat pengajian. Oh ibu-ibu manggut-manggut semua. Ada nggak wiritannya biar lakinya izinin aja gitu? Gampang, setiap hari diusap. Nah, Bu. Ya, Ibu makasih. malam suami diusap nggak? Deketin. Diusap dong. Iya. Artinya untuk kita keluar setiap hari itu mungkin agak kurang diridhoi mungkin oleh suami. Tapi kita berharap mudah-mudahan keluar ibu juga bagus. Buat mana suami mungkin lebih juga jangan mengandalkan ayat Quran yang mengatakan ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Artinya laki-laki pimpinan daripada wanita, tapi otoriter kita di rumah. Kalau seorang suami tidak mampu mengajari istri dalam keagamaan, biarkan istri untuk hadir suatu pengajian. Masya Allah, lumayan. Menghemat tenaga suami juga kalau istri pengajian nih Bib ya. Betul. Belajar dari luar tanpa suami juga harus ngajarin terus-terusan. Ustadz Maulana ditambahkan izin. Buat semua yang nonton Islam itu tidak dengarkan para suami yang melarang anak istrinya pergi pengajian. Tugas suami mendidik istri, ngajarin ilmu agama. Kalau ada istri pergi mencari ilmu, bersyukurlah, berarti bebannya agak berkurang. Apalagi orang-orang yang bermajelis itu dapat 5 keutamaan. Jalan ke surga, memberikan ketenangan, pahala jihad, menegakkan agama. Kemudian yang keempat, apa itu? Mendapatkan pahala sholat. Yang kelima, menjadi istiqomah dalam ibadah. Tepuk tangan Amin, dong. amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Buat semuanya dengerin. Ibu-ibu yang mau pergi ke pengajian.
Ada Jangan pesan. lupa puaskan matanya, Wis. puaskan hatinya, puaskan perutnya. Udah sampai situ aja. Nggak ada lanjutannya. Gak usah nanti dibahas. Udah pada tahu juga. Udah tahu ya. Perbaiki. Ibu kalau pulang bawa besek enggak? Kadang-kadang bawa. Bawa. Kasih suami. Jangan Jangan ditaruh. dibuka ini besek sebelum suami datang. Oh. Ini adalah buat suamiku tercinta. Itu Iya. kasih. Kadang lupa. Kadang-kadang kasih cucu. Kasih cucu. Salah. Harusnya kasih suami. Betul kata Habib. Wanita yang meninggalkan rumah tanpa seizin suami, maka dilaknat oleh seluruh yang disinari matahari. Nggak boleh pergi bermajelis keluar rumah tanpa seizin suami. Makanya cara amalan yang paling bagus adalah Jeng jeng jeng. Ada musiknya harusnya. beseknya kasih suami. Oh, besek kasih. Ada juga yang datang pengajian cuma fokus pada foto-foto. Oh. Bukan ilmunya. Nanti kalau pulang berbagi ilmu sama suami. Pak, tadi ustaznya ngomong begini loh. Ini catatan saya. Jadi suami bangga, seneng. bener. Jadi bahasan apa lagi? Jadi ngobrol setelah pengajian. Jadi ibu pulang-pulang. Capek. Capek. Terus tanya, sama suami saya nanya, Bu, tadi ibu nggak bahasannya apa pengajiannya? Udah gak usah nanya-nanya. Salah. Iya, Harusnya iya. berbagi ilmu. Jadi suami jadi senang. Nah. Bukan hanya besek dikasih, tapi ilmu juga. Masya Jadi suami Allah. merasa, wah bagus banget istri saya pergi. Jadi ada nilai manfaat sehingga suami memberikan izin kepada istrinya untuk pergi mencari ilmu. Masya Allah. Jadi ilmunya dipakai di rumah, tambah akhlak sama Iya. suami. Tambah baik. Mantap. Jangan pulang-pulang. Bapak kata Ustadz tadi, Bapak masih neraka ya. Astagfirullahaladzim. Itu Besok salah. besok nggak dikasih lagi pengajiannya Nggak itu. dikasih pengajian lagi. Bahaya. Iya. Oke, udah Cukup cukup masih ya. kalau pulangin dari pengajian. Ternyata aslinya Ustadz Maulana pecicilan. Masya Allah Ibu, makasih banyak. Ya, makasih Ibu, Pak Ustadz sini aja Maulana. dulu ya. Dan Sini terima aja. kasih, Habib. Iya, Terima sini kasih, aja Pak dulu, Fatih, jangan kemana-mana. Ustadz Sam. Iya Allah, Ustadz Syah nggak jawab juga bilang makasih. Ya udah ntar aja kita lanjut lagi. Yang di rumah jangan kemana-mana. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.